Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa Raja di atas segala raja, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita pagi hari ini bertemu kembali dalam program acara Suara Penyuluh Kementerian Agama Kota Salatiga. Kita bersyukur kepada Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan untuk kita pagi hari ini untuk sama-sama bisa belajar, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa agar kiranya pemberitaan firman Tuhan, suara penyuluhan yang akan kita dengarkan bersama pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkan. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Engkau berikan waktu dan kesempatan kepada kami, umat-umat pilihan-Mu, pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga, untuk kami datang di hadapan Tuhan, bersyukur, berterima kasih, dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, suara penyuluhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya ya Tuhan, agar pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kami yang ada. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Sertisio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologia, Penyuluh Agama Non-PNS Kota Salatiga, Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami berterima kasih kepada Kementerian Agama Kota Salatiga yang memberikan waktu dan kesempatan kepada saya pagi hari ini menabur benih firman Tuhan bagi pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Adapun firman Tuhan saya bacakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2. Demikian nats firman Tuhan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya ulangi ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Mengasihi Tanpa Syarat. Bapak Ibu, mungkin di antara kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita telah banyak kali mendengarkan firman Tuhan tentang mengasihi tanpa syarat. Tapi yakinlah setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ada rema yang baru yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada perenungan yang baru yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, dan setiap kita yang mendengarkannya wajiblah untuk kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan tersebut. Amin. Kasih yang dimiliki seorang merupakan bagian kehidupan di mana kasih itu adalah perintah Tuhan. Dalam setiap agama yang kita kenal di Indonesia, baik itu ajaran saudara-saudara kita yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, setiap agama-agama ini mengajarkan tentang bagaimana seseorang harus mengasihi, bagaimana seseorang harus memiliki rasa untuk mengasihi, menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun mengapa pagi hari ini saya ingin menyampaikan kembali
bahwa konsep kasih dalam kekristenan sesungguhnya berbeda dengan konsep kasih yang ada di dunia, bahkan konsep kasih yang diajarkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Apa yang menjadi pembeda konsep kasih di dalam kekristenan? Firman Tuhan mengatakan ketika kita saling menolong, ketika kita saling mengasihi, kita sedang melakukan firman Tuhan. Yang perbedaannya dalam kekristenan, ketika kita melakukan kasih, kasih itu kita lakukan juga terhadap musuh kita. Kasih itu kita lakukan juga terhadap orang yang membuli, orang yang menghina, orang yang menyakiti, bahkan orang yang mengecewakan kita. Firman Tuhan berkata, kepada merekalah kasih itu harus kita nyatakan. Banyak perkara di dunia ini, kasih itu dinyatakan ketika engkau mengasihiku, aku pun mengasihimu. Ketika engkau berbuat baik kepadaku, maka aku pun berbuat baik kepadamu. Tapi apakah itu konsep kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita? Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua tadi dikatakan, kasih itu adalah hukum Kristus. Kasih itu adalah hukum, aturan, perintah yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu salah satunya kasih tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat. Seorang yang mempunyai kasih adalah mengasihi tanpa syarat kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Namun realita yang terjadi pagi hari ini, hari-hari ini di sekitar kita, banyak orang yang tidak mau mengasihi karena tidak pernah dikasihi. Banyak orang yang tidak mau lagi mengasihi karena perbuatan kasih yang telah dilakukannya tidak dihargai. Bahkan banyak juga yang sudah mulai kehilangan kasih karena kasih yang telah dilakukannya tidak berbalas terbalik, tidak berbalas kembali dengan kasih, atau tidak dibalas lagi dengan kasih, sehingga kasih itu mulai pudar. Kasih itu mulai bersyarat. Kasih itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, pagi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, orang-orang yang seperti itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di media sosial, kita melihat di televisi, kita baca di koran-koran, beberapa kalangan-kalangan artis, mereka memiliki grup, mereka memiliki squad, ada namanya geng cendol, ada dan sebagai lainnya. Dan ketika kita amati ternyata konsep kasih mereka, pertama, karena mereka sama-sama kalangan artis. Yang kedua, karena mereka sama-sama kalangan orang kaya. Bisa jadi juga kenapa mereka bisa berkumpul, mereka bisa melakukan suatu perkumpulan, pertemuan yang rutin setiap bulannya, bahkan mungkin setiap minggunya. Ternyata mereka memiliki hobi yang sama, mereka memiliki fasilitas hidup yang sama, sehingga mereka satu dengan yang lainnya bisa saling mengasihi. Namun ketika mereka bertemu dengan mungkin kalangan yang tidak sama dengan mereka, apakah mereka bisa mengasihi? Apakah mereka bisa menerima? Dan ketika mungkin ada di antara mereka yang mungkin saling menghina, saling membuli, saling menjatuhkan, apakah mereka bisa tetap saling mengasihi? Dan firman Tuhan katakan, itulah pola yang salah dalam mengasihi. Jangan mengasihi karena apa persamaan yang terjadi di antara kita. Suku kita sama, maka kita akan mengasihi. Pekerjaan kita sama, maka kita akan mengasihi. Hobi kita sama, maka kita akan mengasihi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita kepada yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Jika itu pernah terjadi dalam kehidupan kita, kita mengasihi dengan bersyarat, kita mengasihi dengan ketentuan yang berlaku, pagi hari ini lupakanlah belajar melupakan masa lalu itu.
Belajar melupakan pola hidup yang telah salah itu dan gantikan dengan pola hidup yang benar pagi hari ini, yaitu agar kita bisa melakukan hukum Kristus, kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya dan saudara sama ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita semuanya pagi hari ini. Kita belajar melupakan. Kita belajar merubah semua pola konsep kasih yang mungkin selama ini telah salah dan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini sebagai pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari, saya mau bagikan 3 konsep kasih yang diinginkan Tuhan, yang kita lakukan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan yang tercatat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Bagaimana kita bisa saling tolong menolong, bagaimana kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya, bagaimana kita bisa melakukan hukum Kristus dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Ada 3. Yang pertama, kasih itu adalah kasih yang tidak memikirkan untung dan rugi. Yang kedua, kasih itu adalah perintah dan hukum Tuhan, oleh sebabnya kita wajib melakukannya. Dan yang ketiga, kasih itu tidak hanya sekedar perkataan, tidak hanya sekedar wacana atau pemahaman serta pengetahuan, tapi kasih itu adalah tindakan nyata seseorang. Kita akan belajar satu persatu firman Tuhan ini. Yang pertama, mengasihi tanpa syarat itu yang diinginkan oleh Tuhan, kasih yang tidak menghitung untung dan rugi ketika kita melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Matius pasal 5 ayat 44 berkata demikian. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Ini salah satu tindakan orang percaya kepada Tuhan. Mengasihi musuh. Bahkan Tuhan menyuruh kita berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Firman Tuhan katakan pada ini, kasih itu tidak menghitung untung dan rugi. Firman Tuhan mengatakan kasih itu akan membuat kita mampu berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kasih itu mampu berdoa bagi orang yang telah mencaci kita. Bahkan kasih itu adalah menyuruh kita berdoa bagi orang-orang yang telah membenci kita. Itu adalah perintah firman Tuhan. Sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diajarkan, kita tidak boleh mengharapkan orang lain melakukan pembalasan kasih yang sama kepada kita. Sebenarnya kita orang percaya, sadar atau tidak sadar, hari-hari ini kita cenderung mengasihi orang-orang lain di sekitar kita, yaitu orang-orang yang mampu membalas kasih yang telah kita lakukan kepada kita. Ini kecenderungan, ini realita, ini real yang terjadi. Karena kamu sudah begitu baik kepada saya pun akan berbuat baik kepada kamu. Firman Tuhan katakan, ini bukan konsep kasih yang diinginkan. Tapi mengatakan, jangan mengharapkan. Tuhan tidak pernah mengharapkan orang lain untuk membalas kasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal inilah yang telah dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
Bukankah kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di salib, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya, mengorbankan waktunya, berkorban bagi saya dan saudara. Tapi sampai pagi hari ini, apakah Tuhan Yesus menuntut, apakah Tuhan Yesus melakukan hal yang sama? Kalau saya memberikan nyawa kepada saudara, kalau saya telah menebus dosa-dosa saudara, kalau saya telah melakukan kasih kepada saudara, maka saudara pun harus berkorban nyawa untuk saya. Maka saudara pun harus memberikan hidup saudara untuk saya. Bukan seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia mengajarkan kasih itu tidak menuntut balas. Kasih itu tidak menuntut pengembalian atau hal kembalinya kasih kembali kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau memang itu yang kita harapkan, maka kasih Kristus akan ada batasannya dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa orang yang menjadi musuh kita, yang hendak menyakiti kita, yang sering kali menjengkelkan kita, dan orang-orang yang selalu bertolak belakang dengan keperbagian kita tidak akan pernah bisa melakukan kasih itu kepada kita. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita melakukan kasih, jangan pernah berpikir untung dan ruginya. Mereka menjengkelkan, terus kasihi. Mereka menyakiti, terus doakan. Mereka menghina, terus doakan. Dan teruslah berbuat baik. Bapak Ibu, jujur, ketika saya pun menyampaikan firman Tuhan, Tuhan sedang menegur saya. Tuhan sedang menampar saya. Septi, apakah engkau juga melakukan firman Tuhan ini? Ada banyak kali ketika kita harus berdoa bagi orang-orang yang memfitnah kita. Ada banyak kali pengalaman saya ketika saya harus terus berbuat baik kepada orang yang telah saya tolong, tapi ternyata orang itu tidak membalas kebaikan saya, dan saya dituntut Tuhan terus saya dilakukan kebaikan. Saya bersyukur buat firman Tuhan ini. Ketika saya mengajarkan, ketika saya menyampaikan firman, saya telah belajar melakukannya terlebih dahulu. Dan saya yakin percaya firman Tuhan ini akan menguatkan seluruh pemirsa yang setia, sahabat-sahabat channel YouTube Dimas Kristen. Firman Tuhan akan memampukan. Biarkan orang lihat, biarkan orang membuli, biarkan orang menghina, biarkan orang berbuat jahat kepada kita. Tapi balaslah semua itu dengan konsentrasi. Terus lakukan. Secara fisik sakit. Ada beberapa kali saya berusaha menolong teman-teman, menolong sanak saudara, menolong umat-umat yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Kita sudah berikan apa yang kita miliki, bahkan kita harus memberikan yang kita miliki satu-satunya, yang tersisa, yang ada yang kita miliki kepada orang yang lebih membutuhkannya. Tapi ternyata balasannya kita tidak ingat, kita dilupakan, bahkan menganggap kita tidak lebih baik daripada mereka. Itu saya alami di pagi hari ini ketika firman Tuhan diberitakan, ketika saya disampaikan, diizinkan oleh Tuhan memberikan kembali firman Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, perbuatan baik apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, manusia boleh mengabaikan, manusia boleh membalasnya justru dengan kejahatan, manusia boleh melupakannya, tapi Tuhan kita yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah mau melupakan. Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita tanpa syarat tidak pernah mau berutang budi kepada kita, dan Dia akan terus melakukan perkara kasih dan kebaikan dalam hidup. Yang kedua,
Mengapa kita harus memiliki kasih yang tanpa syarat? Tadi telah saya sampaikan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah hukum Kristus yang wajib kita lakukan. Alkitab menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 8, artinya kasih Tuhan kepada kita adalah kasih tanpa syarat atau tanpa pamrih. Dalam bahasa Yunaninya, kasih Allah kepada kita adalah kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa ketentuan, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa meminta imbalan selanjutnya. Firman Tuhan katakan kepada kita, kasih seperti inilah yang wajib kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Maka kasih yang telah kita terima tersebut wajib kita salurkan, kita alirkan, kita berikan kepada sesama kita, kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Penuhi hati kita dengan kasih. Apabila dalam hati kita masih ada kebencian, apabila dalam hati kita masih ada rasa jengkel, rasa marah, kasih dan kebencian tidak akan pernah bisa bersatu. Dua hal ini, kasih dan kebencian. Kalau kita mengisi hati kita penuh dengan kasih, maka kita sedang melakukan hukum kasih yang pertama. Kalau kita mengisi hati kita sebagian untuk kasih, sebagian untuk kebencian, maka kasih Allah sesungguhnya belum bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Pilihan ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan. Maukah kita mengisi hati kita penuh dengan kasih, apakah kita mau isi hati kita sebagian dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan rasa jengkel, dengan rasa marah? Dan ketika firman Tuhan ini disampaikan, lembutkan hati Bapak Ibu pemirsa, lembutkan hati kita semua, dan yakinlah Roh Tuhan akan memenuhi hati kita dengan ajaran utama Kristus adalah kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Dua hal ini satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Antara satu dengan yang lainnya satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama manusia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita akan mengasihi sesama kita. Kasih yang sempurna adalah ketika Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk manusia dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Lakukanlah pula itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jangan mau lagi hidup dalam kebencian. Sangat disayangkan kalau orang-orang yang telah hidup dalam kasih Tuhan, tapi kasih Tuhan itu tidak disalurkannya kepada orang-orang yang ada. Yang pertama, kasih itu tidak memikirkan untung dan rugi. Yang kedua, kasih itu adalah hukum dan aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan yang ketiga, sebagai yang terakhir, kasih itu harus dinyatakan melalui perbuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti uraian yang telah saya sampaikan dari tadi di atas,
Kasih yang tanpa syarat itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita yang percaya. Yang menjadi pertanyaannya pada hari ini, bagaimanakah tindakan orang percaya untuk menerapkan kasih yang tanpa syarat itu? Jawabannya sederhana. Kasih merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang, bukan hanya perkataan, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pemahaman, dan bukan hanya sekedar bibir saja. Tapi Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, setiap orang yang percaya, setiap orang yang memiliki kasih Tuhan, orang percaya harus tolong menolong dalam menanggung beban. Tindakan nyata yang dilakukan oleh orang percaya sebagai bukti kasih tanpa syarat diperjelas oleh Rasul Paulus, yaitu dengan cara menolong, dengan cara saling tolong menolong. Karena dengan demikian orang percaya telah melakukan hukum Kristus. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 menjelaskan bahwa hukum yang terutama yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ialah mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang tanpa terkecuali, dan dibuktikan dengan cara saling tolong menolong. Jadi maksud kasih Tuhan tanpa syarat itu adalah, saya tutup dengan satu statement quote seperti ini: tindakan yang didasari oleh kasih Kristus. Kasih itu harus ditetapkan melalui perbuatan tanpa tuntutan dan pembalasan dari orang, bukan hanya perkataan yang manis di mulut. Tuhan Yesus Kristus beserta Roh Kudus kiranya memberi kemampuan, memberi kekuatan kepada kita semua untuk bisa melakukan firman Tuhan. Belajarlah melakukan kasih. Tinggalkanlah pola hidup yang telah lama yang mungkin kasih kita besar. Kasih kita mengharapkan balasan. Pagi hari ini kasih kita telah diberikan kembali oleh firman Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang menasihati kami, Engkau sedang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kasih kami harus kasih tanpa syarat. Kami tidak akan lagi menghitung untung dan rugi ketika kami melakukan perbuatan kasih. Kami akan terus mengingat bahwa kasih ini adalah hukum aturan yang telah diberlakukan, dibuat oleh Tuhan. Dan peraturan kasih ini telah dilakukan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan kami juga belajar pada hari ini, kasih itu tidak hanya sekedar perkataan, pemahaman, pengertian, dan wacana. Kasih itu tidak hanya sekedar perkataan yang manis di mulut saja, tapi kasih itu akan benar-benar kami lakukan dengan cara kami saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Mampukan kami semua umat-umat Tuhan mempelai Kristus dimanapun berada untuk melakukan firman Tuhan yang Tuhan. Sebelum kami akhiri renungan ini, tidak lupa kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami persiapan untuk pelantikan presiden terpilih. Berikanlah situasi kondisi yang nyaman, pemerintahan yang masih berlangsung, biarlah mereka takut akan Tuhan, sehingga roda pemerintahan negara ini semakin diberkati oleh Tuhan.
Kami berdoa memberkati Kementerian Agama Tuhan. Jadikanlah Kementerian Agama juga menjadi ikhlas beramal, melakukan kasih dalam melayani seluruh umat beragama. Kami memberkati Radio Betani FM 107,7 Salatiga Tuhan. Pakai radio ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk terus menjangkau jiwa-jiwa melalui suara-suara firman Tuhan, melalui suara-suara pujian, penyembahan, kesaksian-kesaksian yang diberitakan setiap hari Tuhan. Kami juga berdoa memberkati seluruh umat Kristen di dunia ini, seluruh pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga. Kami semua yang telah mendengar firman Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri pemberitaan firman ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah suara penyuluh agama Kristen Kota Salatiga pagi hari ini telah diberitakan. Yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama akan menjadi rema yang kuat di sepanjang kehidupan kita hari-hari ini. Kita akan berjalan memenuhi hari ini dengan kasih yang berkelimpahan, dengan kasih yang penuh, dengan kasih yang mau kita bagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya Pendeta Septisio Damayana Simanjuntak Sarjana Teologia mohon undur diri, dan apabila dalam penyampaian firman Tuhan ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon untuk dimaafkan. Dan sampai berjumpa kembali di program acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.